Berjumpa kembali dalam renungan pagi. Seperti biasa saya akan persembahkan satu pujian Tuhan. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran, semua yang di surga memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut ku sembah. Kaulah Tuhanku yang heran. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di surga memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut ku sembah. Kaulah Tuhanku yang heran. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di surga memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut ku sembah. Kaulah Tuhanku yang heran. Kaulah Tuhanku yang heran. Kaulah Tuhanku yang heran. Haleluya, puji Tuhan. Kita berdoa buat kebenaran firman Allah. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan pagi hari ini kembali kami ada. Semua ini karena kemurahan Tuhan. Kami kuat, kami sehat. Semua ini karena kemurahan Tuhan. Dan kami percaya seluruh umat Tuhan di mana mereka berada, mereka semua dipelihara oleh Tuhan. Secara khusus jemaat yang ada di pusaka negara ini. Puji Tuhan, berkati firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Segala kemuliaan kepada Tuhan, terus sudah berdoa. Dalam nama Yesus Tuhan dan Selamat kami. Haleluya. Amin. Baik, pembacaan pagi hari ini, Mazmur pasal 2. Mazmur pasal 2, ayat 11 dan 12. Saya akan baca, firman Allah berbunyi sebagai berikut. Ibadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Nasihat firman Allah buat kita semua, umat Tuhan, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, di mana kita diingatkan supaya kita beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Firman Allah jelas sekali, beribadah kepada Tuhan dengan takut dan jumlah kakinya dengan gemetar. Ayat 11 ini mengingatkan kita, semua umat Tuhan, semua orang percaya, gereja apapun Anda, secara khusus GPD Pusaka Negara, jemaat yang saya kasihi, perhatikan nasihat firman Allah buat kita semua, bahwa betapa pentingnya ibadah itu. Jelas sekali ayat dikatakan, beribadah kepada Tuhan dengan takut dan jumlah kaki dengan gemetar. Beribadah kepada Tuhan bukan sekedar ibadah, tetapi beribadah dengan takut. Rasa takut bukan karena ibadah itu merupakan satu kewajiban kita berkumpul setiap hari yang sudah ditentukan, tetapi tujuan kita ibadah adalah
milikilah rasa takut kepada Tuhan. Karena beribadah itu menurut bahasa aslinya dikatakan bahwa ibadah itu adalah bersikap benar. Itu ibadah menurut bahasa aslinya. Bersikap benar. Lalu yang kedua, bersikap sopan. Jadi tidak sembarangan kalau beribadah, ya. Sikap kita benar, benar di hadapan Tuhan, tulus di hadapan Tuhan, dan itu artinya ibadah. Kita sopan, ya. Jadi sopan itu terhadap sesama, dan kita sopan terhadap Tuhan. Hormat pada Tuhan. Dan dikatakan bahwa itu berbicara tentang keharmonisan. Jadi luar biasa pengertian ibadah itu. Dan mari kita anak Tuhan, umat Tuhan dimanapun Anda berada. Firman Allah ingatkan kita pada pagi hari. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan takut dan hormat. Karena itu adalah merupakan sesuatu hal yang sangat mulia di hadapan Tuhan. Kenapa dikatakan bersikap benar? Karena tentunya ada ibadah-ibadah yang tinggal rutinitas dijalankan, tetapi perasaan hati yang takut pada Tuhan sudah tidak lagi. Tapi firman Allah pagi hari ini ingatkan kita, mari kita beribadah pada Tuhan. Beribadah bukan kebiasaan, tapi ibadah dengan rasa takut pada Tuhan. Dan dikatakan di sini, mari kita berikan hormat kepada Tuhan, berikan pengagungan kepada Tuhan. Itu artinya kita beribadah kepada Tuhan. Kalau kita mendapat seorang mungkin pejabat di satu tempat di mana kita berada, kita berikan hormat kepada kita, bersikap sopan dan hormat kepada pejabat itu. Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Patutlah kita beri hormat kepada Tuhan saat kita beribadah. Dimanapun kita berada, marilah kita memiliki sikap yang sopan, hormat pada Tuhan, menghormati, mengagungkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan dalam ayat dikatakan, ciumlah kakinya dengan gemetar. Sujud maksudnya, kita cium kakinya berarti kita sujud menyembah kepada Tuhan. Itu pengertian ciumlah kakinya. Dan mari kita anak Tuhan, kita belajar beribadah dengan takut pada Tuhan. Berapa lama kita jadi anak Tuhan, orang yang percaya? Sudahkah kita beribadah dengan benar sesuai dengan firman Tuhan? Firman ayat jelaskan, mengatakan bahwa kita beribadah kepada Tuhan dengan takut. Dikatakan dengan hormat, ciumlah kakinya, artinya kita sujud pada Tuhan. Ya, ketika seorang anak mungkin sekian lama tidak berjumpa dengan orang tua, ketika temu dia bersikap sopan, santun, dia sujud pada orang tua, memberikan hormat pada orang tua. Itu artinya ciumlah kakinya. Kita melihat ada begitu banyak tradisi, adat-adat yang ada. Sampai anak itu harus jongkok, dia cium orang tuanya, dia harus bersujud pada orang tua. Nah itu artinya ciumlah kakinya. Hormat terlebih kepada Tuhan. Mari kita perbanyak menghormati Tuhan hari-hari ini. Kenapa dikatakan kalau tidak memberi hormat kepada Tuhan? Ayat 12. Supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Ternyata kita melihat ketika kita mengabaikan ibadah yang takut sama Tuhan, Tuhan itu tidak senang, bahkan dia murka di jalan. Sangat berbahaya sekali. Kalau Allah murka, siapa yang bisa menahan murka Allah? Tidak ada. Oleh sebabnya, mari jemaat yang saya kasihi, jemaat GPI Pusaka Negara, umat Tuhan dimanapun Anda berada, mari di tengah-tengah keadaan kita hadapi hari-hari ini, mari ingat, perbanyak menghormati Tuhan. Kalau mungkin hari lampau kita kurang menghormati Tuhan, kita kurang hormat kepada Tuhan, bahkan mengabaikan kewajiban kita hormat pada Tuhan. Hari-hari ini, mari kita tingkatkan, kita sikap hormat kita pada Tuhan. Milikilah hati yang takut kepada Tuhan. Firman Allah katakan, kalau kita hormat pada Tuhan, supaya dia tidak murka. Dan jelas sekali, kenapa musibah-musibah yang terjadi hari-hari ini, itu tandanya karena Allah sedang memperhatikan dunia yang sedang tidak menghormati Allah, tidak menghargai Allah lagi, lebih sibuk dengan keadaan-keadaan dunia
dan tidak lagi menghormati Allah. Oleh sebabnya Allah murka. Apa kita tidak sadar dengan keadaan ini? Dan marilah kita bersyukur karena apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam dunia ini. Secara khusus kita jemaat Pemberi Pusaka Negara, ambillah hikmah tentang musibah-musibah yang sedang terjadi hari-hari ini. Karena itu menunjukkan, mengingatkan umat manusia, kita anak Tuhan, agar supaya kita bersikap hormat kepada Tuhan. Banyak anak Tuhan lupa menghormati Tuhan. Tetapi kita diingatkan pada pagi hari ini, jemaat GPD Pusaka secara khusus, mari beri hormat kepada Tuhan. Haleluya. Di waktu kita bangun pagi, berilah waktu hormat pada Tuhan. Sembah kepada Tuhan. Hargai akan kebaikan Tuhan. Dan itulah yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Satu hal yang sangat indah sekali ingatkan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa bagi mereka yang telah mengalami bencana-bencana, musibah hari-hari, agar mereka diberikan kekuatan. Walaupun begitu banyak keluarga yang mengalami kedukaan karena kehilangan keluarga dengan bencana yang ada. Belum lagi dengan virus yang ada. Tetapi kita yang masih hidup sampai pada saat ini, ingat, beri hormat pada Tuhan. Hargai Tuhan. Saat kita ada ibadah, berikan waktu beribadah pada Tuhan. Itu artinya kita takut kepada Tuhan, kita hormat kepada Tuhan. Dan luar biasa, ketika Tuhan kita hormati, kita hargai, pasti Tuhan senang melihat sikap kita yang tahu menghormati Allah. Haleluya. Sesibuk apapun yang kita hadapi hari-hari ini, perhatikan nomor satu, mari kita beri hormat pada Tuhan. Milikilah hati yang takut pada Tuhan. Jangan sampai pikiran kita senantiasa dikuasai oleh hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tapi berikanlah hati kita yang menyembah, hati yang takut pada Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan itu artinya kita takut pada Tuhan. Haleluya. Saya baca sekali firman Allah mengatakan, beribadah pada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Tuhan sudah berikan peringatan agar kita jangan binasa. Kalau Tuhan murka, tidak ada yang dapat menghalangi kemurkaan Allah itu, karena Tuhan sudah tidak sabar melihat sikap manusia yang tidak mau menghargai akan Tuhan. Tapi mari kita yang ada, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, jemaat GPD Pusaka Negara, di hari-hari ini, mari kita semakin setia kepada Tuhan dengan menghormati Tuhan. Bahkan umat Tuhan dimanapun Anda berada, umat Kristiani dimanapun Anda berada, gereja apapun, mari kita selalu ingat beri hormat pada Tuhan. Mari kita agungkan Tuhan. Berikanlah waktu kita untuk menyembah kepada Tuhan. Di saat ada ibadah, gunakan itu untuk kita menyembah, berkumpul, datang sujud, menghampiri akan hadirat Tuhan. Itu satu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Selama kita masih di dunia, kesibukan itu pasti akan ada henti-hentinya. Tapi ingat, waktu kita kepada Tuhan untuk datang memberi hormat pada Tuhan itu sangat berharga sekali. Sebabnya, mari jemaat yang kasih dalam Tuhan, supaya Allah tidak murka. Ia tidak murka dan binasa di jalan. Mari kita insaf, kita sadar hari-hari ini untuk kita semakin setia, semakin dekat pada Tuhan. Haleluya. Dan selanjutnya dikatakan bahwa berbahagialah, diakhiri dengan kalimat berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Semua orang, siapapun dia, gereja apapun dia, setiap umat manusia merasa ciptaan Allah yang berlindung pada Tuhan. Ya. Tuhan bilang berbahagia. Haleluya. Mari kita berlindung terus pada Tuhan. Mari kita tetap datang pada Tuhan, berlindung. Kita katakan, Tuhan, begitu banyak persoalan yang kami hadapi, kami berlindung pada Tuhan. Dan artinya itu bahwa kita mau datang menghampiri Tuhan. Tidak ada sesuatu yang dapat kita lakukan
menghadapi sebuah persoalan yang ada, selain kita datang berlindung kepada Tuhan, minta perlindungan Tuhan dari semua ancaman yang sedang terjadi. Berlindunglah pada Tuhan. Jangan berlindung pada manusia, tapi berlindung pada Tuhan. Haleluya. Ayat ini diakhiri dengan kalian saya baca sekali lagi. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Bukannya pada satu gereja, tetapi semua orang yang berlindung padanya, mereka berbahagia. Berilah pada Tuhan, berikan hormat pada Tuhan, berikanlah sikap yang benar di hadapan Tuhan, supaya dia tidak murka, ya Tuhan tidak marah, dan berbahagialah mereka yang berlindung pada Tuhan. Dan berkata semua, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami dengar pada pagi hari ini. Berterai dalam hati kami. Terima kasih Tuhan buat nasihat-Mu buat kami semua yang ada, agar kami di hari-hari ini menghadapi begitu banyak masalah, bencana yang terjadi, masih diperhadapkan dengan wabah corona ini Tuhan. Berikan kami hati yang takut akan Engkau, supaya semua apa yang kami alami, kami akan mengambil hikmah yang sangat luar biasa, mengingatkan kami sebagai ciptaan Allah, agar belajar menghormati Tuhan dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan, berkati umat sepanjang hari ini. Setiap umat Tuhan, umat Kristiani yang telah mengikuti acara, siapapun yang mengikuti acara ini, kami percaya mereka diberkati oleh Tuhan. Pergumulan apapun yang kami hadapi semua pada hari-hari ini, Tuhan Engkau tolong dan bercampur tangan, Tuhan jawabkan semua dari pergumulan kami. Secara khusus, jemaat GPDI Pusat Negara. Puji Tuhan, hidup kami sepanjang hari ini, saat umat melangkah ke tugas pekerjaan mereka ke kantor, ke toko, dan lain sebagainya. Dan mungkin ada yang masih dalam perjalanan, lindungi, pelihara, jaga mereka semua. Demikian pula kami hamba sekeluarga. Jaga lindungi kami Tuhan. Puji nama Tuhan. Kami berdoa, jemaat yang sakit, ulurkan tangan Tuhan, jawab dan sembuhkan mereka yang sakit, yang lemah, tidak bisa berdaya. Berikan mereka semangat yang baru, tetap setia kepada Tuhan, berharap dan bersandar kepadamu. Tuhan tolong juga yang kekurangan Tuhan berkati, yang tertutup jalan Tuhan bukakan jalan, yang berhalangan Tuhan hari ini berkati dengan kesehatan, umur panjang, dan damai sejahtera daripada Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati negara kami, berkati pemerintah kami, berkati Bapak Presiden dalam menjalankan tugas-tugas yang dihadapi setiap hari. Segala kemuliaan hanya kepada Tuhan. Terima kasih Engkau baik. Kami akan melangkah pada sepanjang hari ini dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.